Halo Sobat Akuntansi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai konsep akuntansi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian akuntansi, tujuan dan peran akuntansi, serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Seperti yang telah kalian lihat, pengertian akuntansi dibagi menjadi dua, menurut para ahli dan dari berbagai sudut pandang. Langsung saja, pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, ada dari American Accounting Association yang mengatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Sedangkan, pengertian menurut American Institute of Certified Public Accountants atau IACPA, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian dalam bentuk satuan mata uang yang tepat, berdaya guna, dan penginterpretasian hasil proses. Sobat akuntansi, selanjutnya adalah pengertian akuntansi yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Di antaranya adalah dari segi pemakai. Akuntansi akan membantu manajemen membuat perencanaan yang efektif, melakukan pengawasan, dan mengambil keputusan. Sedangkan dari segi proses kegiatan, akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan. Dan menurut segi prosedur, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan, serta menganalisis hasil dari teknik tersebut berupa transaksi yang bersifat mata uang. Ditinjau dari para ahli dan dari berbagai sudut pandang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian akuntansi adalah merupakan proses mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menyusun laporan keuangan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. Ingat ya, prosesnya ada mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menyusun laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sobat akuntansi, selanjutnya adalah tujuan akuntansi yang dibagi menjadi dua, tujuan utama dan tujuan kualitatif laporan keuangan. Tujuan utama dari akuntansi adalah menyajikan informasi akuntansi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nanti kita akan belajar pihak-pihak yang berkepentingan siapa sih? Nah, langsung saja tujuan kualitatif laporan keuangan. Yang pertama adalah relevan, maksudnya laporan keuangan difokuskan pada kepentingan umum si pemakai. Yang kedua, dapat dimengerti. Artinya, bentuk laporan keuangan dan istilah yang digunakan harus dapat dimengerti oleh si pemakai. Yang ketiga, dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya. Laporan keuangan harus disusun secara objektif sehingga dapat diuji kebenarannya. Yang keempat, netral. Laporan keuangan diarahkan pada kebutuhan pemakai secara umum. Yang kelima, tepat waktu. Informasi harus tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keenam, dapat dibandingkan. Artinya, laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau dari laporan keuangan perusahaan yang sejenis. Nah, yang terakhir adalah lengkap. Artinya, laporan keuangan harus memenuhi standar pengungkapan yang penuh dan lengkap. Selanjutnya adalah peran akuntansi. Secara umum, akuntansi memiliki 4 peran. Yang pertama, menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha. Yang kedua, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada. Yang ketiga, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal.
Dan yang keempat, mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Nah, sedangkan peran akuntansi dalam kegiatan usaha, yang pertama adalah pengendalian keuangan. Artinya, akuntansi berfungsi mengendalikan biaya guna mencapai keberhasilan usaha. Yang kedua, operasi perusahaan. Akuntansi digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan seperti membayar gaji karyawan, membayar pemasok, dan membeli persediaan, dan sebagainya. Yang ketiga, pelaporan. Laporan akuntansi menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah perencanaan. Sistem akuntansi yang baik digunakan untuk menetapkan tujuan yang baik. Sobat akuntansi, kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Di sini ada dua pihak. Yang pertama, pihak internal perusahaan, dan yang kedua adalah pihak eksternal perusahaan. Pihak eksternal perusahaan terdiri dari 5. Yang pertama ada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan atau pemegang saham sangat berkepentingan untuk mengetahui kinerja dan perkembangan usaha. Jadi, jika perusahaan untung, maka pemegang saham atau pemilik perusahaan juga akan mengalami keuntungan. Ataupun sebaliknya, jika perusahaan rugi, maka mereka pun akan rugi. Nah, yang kedua adalah pegawai. Untuk mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaan, apakah perusahaan mampu memberikan balas jasa berupa gaji yang sesuai ataupun tidak, maka karyawan perlu mengetahui informasi mengenai akuntansi. Kemudian yang ketiga ada manajer produksi. Untuk apa? Manajer produksi memerlukan informasi tentang keseluruhan biaya ataupun rincian biaya yang diperlukan untuk produksi. Nah, selanjutnya adalah manajer pemasaran. Manajer pemasaran memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan harga jual produk dan mencari alternatif biaya pemasaran yang paling efisien. Serta yang kelima adalah berbagai pihak internal lainnya. Selanjutnya adalah pihak eksternal. Nah, di sini ada beberapa pihak eksternal. Yang pertama ada kreditur atau orang yang akan memberikan kredit. Apa sih dan untuk apa? Digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pemberian kredit. Yang kedua ada investor atau orang yang akan menanamkan modalnya sebagai bahan pertimbangan untuk berinvestasi. Yang ketiga, pemerintah. Nah, untuk apa pemerintah memerlukan informasi akuntansi? Sebagai bahan pertimbangan untuk dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, yang keempat ada masyarakat sebagai bahan pertimbangan melamar pekerjaan. Jadi kita bisa lihat mana perusahaan yang profitable dan mana yang tidak. Kemudian selanjutnya ada pemasok sebagai bahan pertimbangan kerjasama pemasok. Dan yang terakhir ada pelanggan sebagai bahan pertimbangan kerjasama antara pelanggan. Nah, Sobat Akuntansi, itu dia pembelajaran kali ini. Kita sudah belajar mengenai konsep dasar akuntansi yang terdiri dari pengertian akuntansi, tujuan akuntansi, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.